Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul Hatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga selamat malam untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Darajatun Aliyah, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Saya di jurusan Pendidikan Agama Islam dan saya membuat video pada kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Dan sebelum saya presentasi serta menjelaskan materi saya akan memberikan sebuah quotes atau kata mutiara. Osuh yang dalam bukunya mengatakan, membaca itu ada seninya, berbicara itu ada seninya. Lalu, apakah ada yang pernah terbesit jika ternyata teknik yang kita pakai selama ini, yang kita anggap menyenangkan, ternyata itu salah dan bahkan membuat orang lain tidak senang? Maka, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya bisa membaca dan terampil membaca itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kita analogikan saja dalam pertanyaan, apakah semua warga Indonesia itu bisa membaca? Jawabannya iya, bisa jadi. Namun jika pertanyaannya seperti ini, apakah semua warga Indonesia itu terampil membaca? Jawabannya tidak, belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya terampil itu perlu keahlian khusus, perlu teknik khusus. Nah, contohnya saja teknik dalam membaca berita itu pasti berbeda dengan membaca biasa karena itu ada tekniknya. Kemudian teknik dalam membaca naskah pidato. Nah, jadi setiap membaca itu ada tekniknya, ada teknik khusus. Kemudian pada presentasi kali ini saya akan memfokuskan pada teknik membaca kritis. Membaca kritis itu sangat diperlukan bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang sedang dalam pembelajaran. Nah, jadi membaca kritis itu bertujuan untuk membaca secara detail, kemudian menganalisis dan mengkritisi suatu bahan bacaan. Nah, jadi membaca kritis itu juga berbeda dengan membaca biasa. Jika membaca biasa hanya membaca, kemudian mencari kesimpulan dan membuat rangkuman dari bahan bacaan tersebut, maka membaca kritis itu perlu teknik. Teknik apa itu? Jadi, teknik dari membaca kritis itu bisa disebut dengan SQ3R. Apa sih SQ3R itu? Nah, jadi teman-teman, SQ3R itu merupakan singkatan dari survey, Q-nya question, dan untuk R yang pertama itu adalah read, R yang kedua adalah riset, dan R yang ketiga adalah review. Masuk ke bagian pertama yaitu survei. Nah, jadi untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai suatu bahan bacaan, kita memerlukan yang namanya survei. Jadi untuk langkah yang pertama, kita harus membaca judul. Dari judul tersebut, kita akan mengetahui isi dari tema bacaan tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kita harus membaca pendahuluan. Nah, jika pendahuluan itu terlalu panjang, kita cukup membaca kalimat yang pertama atau paragraf pertama dari bahan bacaan. Nah, biasanya di sana dijelaskan secara umum mengenai bacaan tersebut. Dan untuk yang selanjutnya, kita
perlu membaca heading atau subjudul yang bergaris tebal. Nah, setelah itu baca kalimat di bawah heading tersebut. Jadi kita akan mengetahui juga mengenai gambaran umum bahan bacaan tersebut dari heading. Biasanya di sana akan disebutkan oleh penulis. Nah, jadi gambaran dari penulis akan dituangkan di subjudul tersebut. Kemudian jika di buku tersebut ada yang namanya bagan, itu juga perlu tuh untuk dibaca, karena di bagan tersebut juga ada gambaran secara umum mengenai buku tersebut. Dan untuk yang terakhir, jika ada pertanyaan di akhir kalimat, nah itu kita perlu membaca juga, perlu kita perhatikan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita menjadi mengenali atau menjadi tahu mengenai topik bacaan tersebut. Bagian kedua, question. Nah, jadi question itu berisi berupa pertanyaan-pertanyaan. Biasanya kita menyebutnya dalam bahasa Inggris itu 5W 1H. Jadi pertanyaannya berupa apa, bagaimana, dan sebagainya. Kita analogikan saja ke dalam pertanyaan. Misalnya subjudulnya literasi di kalangan muda. Kita buat pertanyaan, apa sih itu literasi? Bagaimana caranya agar kita pandai berliterasi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan mendapat jawaban-jawaban. Nah, jadi pada bagian ketiga, pada bagian read, kita tidak perlu membaca satu persatu bagian dari buku. Jadi, waktu kita efektif digunakan. Kita hanya perlu menjawab bagian-bagian yang kita inginkan atau yang kita perlukan. Nah, kemudian setelah itu kita perlu melakukan riset. Kita perlu meriset pertanyaan yang sudah kita ajukan. Apakah sudah sesuai dengan tema, kemudian apakah jawaban yang kita berikan sudah sesuai dengan pertanyaan, apakah ada hal yang tertinggal sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita perlu mengetes daya ingat. Nah, cara mengetes daya ingat itu dengan menutup buku, kemudian kita ingat hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang sudah kita baca sebelumnya. Jadi mengetes daya ingat itu perlu dilakukan berulang-ulang agar kita mengingatnya dengan jelas. Nah, kemudian pada bagian terakhir, setelah kita melakukan semua hal pada sebelumnya, kita melakukan review. Review itu kita mengembalikan semua bahan bacaan yang kita lakukan. Kita melihat lagi dari awal, apakah ini sudah sesuai, apakah ini ada yang kurang. Nah, jadi teman-teman, dari teknik SQ3R tersebut kita bisa menganalisis suatu bahan bacaan. Kemudian kita bisa mengkritisi bahan bacaan tersebut. Kita bukan hanya sekedar berkomentar secara gamblang mengenai bahan bacaan tersebut, tetapi kita perlu menelusuri apakah bahan bacaan tersebut sudah sesuai dengan fakta, apakah sudah sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, jadi membaca kritis itu sebenarnya sangat diperlukan untuk masa sekarang. Jadi kita perlu mengkritisi apa-apa yang sudah kita baca. Misalnya saja kita membaca artikel, kita perlu mengkritisi bahan bacaan tersebut, kita perlu mengkritisi artikel tersebut. Jadi kita tidak sekedar membaca kemudian iya saja, bukan seperti itu. Kita harus mengkritisi juga. Kita jadinya mempunyai pandangan lain atau pandangan yang berbeda dari bahan bacaan tersebut. Jadi setelah penyampaian materi keterampilan membaca, kemudian saya akan menyampaikan materi keterampilan berbicara. Nah, jadi teman-teman, keterampilan berbicara itu sangat diperlukan oleh kita mahasiswa dan mahasiswi.
khususnya pada saat kita mempresentasikan makalah atau bahkan mempresentasikan skripsi nantinya. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya saja kualitas diri, kemudian kualitas materi, dan kualitas cara penyampaian. Menciptakan kualitas diri. Nah, untuk menciptakan kualitas diri, kita perlu mempersiapkan banyak hal. Salah satunya adalah menciptakan inner beauty, yang mana inner beauty itu adalah daya tarik dari seseorang. Daya tarik tersebut berbeda dari orang lain yang hanya kita saja yang punyai. Jadi setiap daya tarik setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian pada bagian selanjutnya kita harus memperhatikan para pendengar kita. Nah, jadi setiap pendengar itu mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Salah satunya itu pendengar yang hanya memperhatikan visual. Jadi mereka hanya memperhatikan bagaimana tampilan kita, bagaimana penyampaian kita, apakah ada kata yang salah. Nah, mereka hanya memperhatikan itu. Kemudian pendengar yang memperhatikan logika. Nah, jadi mereka memperhatikan apakah yang kita sampaikan sudah sesuai dengan data, apakah yang kita sampaikan sudah sesuai dengan kenyataan. Kemudian pendengar yang memperhatikan secara emosional, apakah penyampaian kita menarik menurut mereka secara emosional. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah pendengar yang imajinatif. Jadi mereka, para pendengar yang imajinatif, mereka bisa membayangkan apa-apa dari yang kita sampaikan. Nah, dari tipe-tipe yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus menguasai tipe-tipe tersebut. Kita harus memuaskan mereka. Selanjutnya kita harus menguasai proses. Kita harus menikmati proses tersebut. Nah, kemudian kita harus membangun yang namanya kepercayaan diri. Jadi, kepercayaan diri itu bisa dibangun dengan persiapan. Nah, misalnya saja kita persiapan dengan latihan. Latihan dengan berbicara di depan cermin misalnya, atau persiapan dengan mempersiapkan materi, kemudian mempersiapkan dengan berbicara dengan orang yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membangun kepercayaan diri, kita juga bisa berpikir secara positif. Misalnya saja, katakan dalam diri kita, kita pasti bisa. Kita harus bisa. Jika orang lain bisa, kita juga bisa. Yakinkan diri kita bahwa kita itu pasti bisa. Jam terbang juga mempengaruhi kualitas diri. Nah, jadi teman-teman, jika ada kesempatan dimanapun, misalnya pada saat di kampus ada talk show, ada kesempatan untuk bertanya, maka bertanya saja. Maka jam terbang kita yang tinggi akan mempengaruhi kualitas diri. Performance atau penampilan. Nah, jadi jika kita ingin terlihat menarik, kita harus membangun performance. Misalnya saja performance yang berkarisma, performance yang elegan, dan juga yang humoris. Maka kita harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan. Misalnya saja jika kita ingin penampilan kita terlihat humoris, maka kita harus memasukkan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan humor. Ini juga sesuatu hal yang penting, yaitu senyum. Nah, jadi untuk senyum itu ada teknik yang namanya senyum 2-2-7. Jadi 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan, dan dilakukan selama 7 detik. Jadi pada saat kita presentasi, jika kita tersenyum itu enak dilihat, nyaman dilihat oleh orang lain. Nah, tapi ya teman-teman, jangan cuman senyum-senyum aja. Maksudnya
Jangan senyum dari awal sampai akhir, maka itu akan terlihat tidak natural atau aneh jadinya. Berbicaralah dengan energik atau bersemangat. Jangan berbicara dengan nada yang datar atau dengan loyo misalnya. Sebagai contoh saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Nah, jangan seperti itu. Jadilah pribadi yang menarik. Jadilah pribadi yang mudah diingat. Jadi setiap orang yang melihat kita pasti ingat, oh bahwa ini adalah dia. Jika orang melihat kita, orang pasti ingat apa-apa yang kita sampaikan. Nah, jadi itu tadi beberapa hal yang membuat kualitas diri kita menjadi naik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas materi. Nah, jadi teman-teman, untuk meningkatkan kualitas materi itu diperlukan keahlian khusus. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan. Kita perlu membuat materi yang mudah dipahami oleh para pendengar, dan kemudian kita perlu memperhatikan apakah materi yang kita siapkan itu sesuai dengan para pendengar kita. Misalnya saja, apakah materi itu cocok untuk anak-anak misalnya, ataukah materi itu didengarkan oleh para orang tua, atau juga misalnya materi tersebut didengarkan oleh anak-anak muda. Nah, yang terakhir yaitu kualitas penyampaian. Nah, ada beberapa aspek juga dari kualitas penyampaian. Dari gerak-gerik misalnya, pada saat presentasi kita bisa melakukan gerak-gerik, misalnya gerakan tangan atau bahkan mimik muka. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya kontak mata. Kita bisa meyakinkan para pendengar kita dengan kontak mata. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai materi keterampilan membaca dan materi keterampilan berbicara. Nah, sebelum saya akhiri presentasi pada hari ini, saya akan menyampaikan suatu quotes, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi bagaimana kita berusaha, maka hasil yang kita dapat tidak akan mengkhianati kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.